Halo teman-teman, selamat hari Jumat. Jadi sekarang tanggal 29 bulan April. Kayaknya ini video akan upload hari ini juga sih. Jadi gue tuh berencana untuk bikin video Friday update gitu. Jadi update tentang garden gue. Karena gini, kan kalau bikin tumbuhan ya, video tentang tumbuhan itu nggak langsung sekali take jadi ya kan. Jadi kita harus tunggu dulu prosesnya berhari-hari, berminggu-minggu, baru bisa jadi satu video. Makanya dalam satu hari gue tuh bisa take video 4-5 macem gitu misalnya. Terus nanti baru gue gabung-gabungin sama video yang kemarin, sama yang besok, dan lain-lain, baru jadi satu video gitu. Nah karena prosesnya panjang, jadi gue pengen setiap hari Jumat kita bikin aja update kayak gini, ngobrol-ngobrol santai, nggak terlalu banyak edit ya, cuma kayak cut gini doang, supaya teman-teman tahu ini perkembangan kebun Diana Natania ini udah sampai mana gitu loh. Nah jadi sekarang gue lagi pakai kaos kaki dulu ya. Nih, gue setiap hari harus pakai kaos kaki setinggi betis, karena bukan betis, lutut. Karena setiap hari digigitin nyamuknya parah banget. Udah pakai anti nyamuk ya, lotion anti nyamuk, itu nggak ada satupun yang mempan. Udah berbagai merek dicoba, nggak ada yang mempan. Jadi harus pakai kaos kaki. Ya, jadi seperti itu. Untuk teman-teman yang pengen lihat video jadinya aja gitu, bukan video update setiap minggu kayak gini, ya udah nanti nonton aja di ketika videonya tuh udah jadi gitu. Kayak kemarin kan tuh yang rombak halaman itu kan prosesnya sebenarnya 1 minggu gitu bikin videonya. Jadi kalau misalnya teman-teman gak mau lihat update per update-nya, nonton aja pas lagi udah jadi gitu. Soalnya nanti kalau misalnya tumbuhannya udah jadi, misalnya terong udah jadi, kentang udah jadi, itu akan videonya terpisah-pisah juga, gue akan upload juga gitu. Seperti itu. Jadi mari kita lihat tanaman saya. Pertama-tama, ini videonya akan upload minggu depan ya. Ini tanaman hias, bukan tanaman sayur. Kita kemarin sempat bikin video tentang hidroton atau leka. Jadi ini kayak media pengganti tanah gitu. Videonya akan upload minggu ini untuk teman-teman yang pengen punya tanaman hias di rumah tapi males ngurusinnya. Nih pakai hidroton nih cocok banget. Soalnya dia low maintenance banget gitu. Nah terus gue juga setiap hari ambil data tentang tumbuhan gue. Udah berkecambah kah? Pertumbuhannya berapa senti? Dan lain-lain. Ini kemarin sempat kehujanan makanya jadi lecek-lecek gitu. Oke, terus tanamannya ada di sebelah sini. Ini punya papa, tiba-tiba dia naruh sini, gue gak tahu kenapa. Yang paling pertama ditanam tuh yang ini. Yang kedua yang ini. Nah ini baru tadi pagi nih ditanam nih. Cuma gue kan kebiasaan nanam tuh di Jepang ya dulu. Entah kenapa kalau tanam di Jepang itu pertumbuhannya tuh cepet banget gue ngerasanya. Nah sedangkan di sini entah kenapa bibitnya tuh memang keluarnya cepet, tapi dia pertumbuhannya nggak secepat yang gue kira. Atau mungkin karena kemarin ini meja semai ini gue taruhnya di sana tuh. Di sana tuh lumayan banyak pohon, jadi mungkin nggak kena sinar matahari yang cukup kali ya. Makanya dipindah ke sini yang nggak ada pohon gitu, yang mataharinya langsung kena, ya kan? Nah setelah dipindahin memang jadi lebih sehat sih kelihatannya. Nih tomat aja udah ada daun ketiganya, terong juga udah ada daun ketiganya. Terus ini apa? Cabai rawit. Ini juga kelihatan lebih hijau, lebih sehat. Jadi mungkin memang lebih baik taruh di sini sih dari awal. Ya namanya juga belajar ya kan. Nah kalau ini bawang merah. Nah bawang merah itu sebenarnya dia pohonnya tegak gini loh, naik ke atas tegak gitu, tinggi, lurus. Cuma karena akarnya masih kecil dan batangnya terlalu panjang, jadi banyaknya rubuh. Nah gue belajar dari petani Jepang, mereka tuh gunting kayak gini nih, digunting gini supaya tegak, supaya nggak kalah kena angin gitu. Jadi gue lagi bikin percobaan, yang sebelah sini gue gunting atasnya, yang sebelah sini nggak gue gunting. Kita lihat aja nanti pertumbuhannya lebih baik yang mana. Kalau ini kentang, lagi jemur kentang. Tapi entah kenapa ya, kentang di Indonesia kok kuat banget, kayak ada ilmu kebalnya guys. Karena nggak tumbuh-tumbuh bibitnya, tunasnya. Udah dijemur berhari-hari. Kalau di Jepang langsung tumbuh loh. Kenapa ya? Ini kunyitnya mama. Tapi bentuknya kayak ulet gitu, geli.
Nah kalau yang ini, yang sebelah sini kosong, nggak ditanam apa-apa, belum. Besok kali baru ditanam. Ini ada selada, terus yang gagal-gagal di situ soalnya nih kayaknya bunga kol ini gagal nih. Ini dia stretchy banget, terlalu apa ya, panjang tuh, jadinya dia jatuh. Ini gagal. Nah yang ini doang nih yang berhasil, yang sehat, ya kan? Jadi tanam ulang lagi di sebelah sini, terus ditambahin ada sawi putih, brokoli, kol cherry dan lain-lain. Sawi putih ini sebenarnya gue agak kurang mau sih tanam di sini, soalnya di sini kan udaranya panas. Kalau panas tuh biasanya dia dikerubutin ini serangga. Dia tuh mendatangkan banyak sekali serangga. Seperti itu untuk tunas. Dan apa lagi ya? Kita ke garden. Kemarin tuh kita udah bikin kayak semacam trellis gitu kali ya. Sebutannya apa ya? Untuk kacang panjang dan timun. Teman-teman yang follow Instagram pasti udah tahu, soalnya gue update juga di situ. Ini dia. Ini papa udah bikinin. Ini tuh trellis buat si ini nih, kacang panjang sama timun. Soalnya kan mereka pakai sulur ya, keluar sulur. Supaya sulurnya tuh ada genggaman, kita pakai ini. Nanti ini dipindahin ke bawah sini. Gitu. Ini udah disiapin. Kemarin ini bekas kunyit udah dipanen semua. Nah, garden boxnya ini pun nanti kita mau tanemin bawang rencananya. Gitu loh. Ya sebenarnya update-nya segitu aja sih. Palingan update lainnya tentang pohon ini ya, pohon daun jeruk. Daun jeruk itu kemarin gue pangkas. Jadi gue punya daun jeruk di rumah. Sama apa sih? Lime tuh apa ya? Jeruk nipis ya. Terus dia batangnya kurang imbang. Nah ini daun jeruk. Jadi kemarin itu waktu gue baru pulang 3 minggu yang lalu, batangnya tuh ada 1, 2, 3 gitu loh, nggak imbang, bentuknya jelek. Terus katanya mama pengen rimbunnya tuh di tengah, jangan kepanjang ke sana kemari gitu. Ya udah akhirnya gue kasih tahu digunting aja. Kalau digunting dia keluar tunas baru nih kayak gini. Kalian lihat kan ini warnanya beda. Ini lebih cerah, yang ini lebih tua warnanya. Karena ini digunting di sini jadi dia numbuh tunas baru di sebelah sini. Yang ini juga sama. Diguntingnya sebelah sini, tumbuh tunas baru di sini. Ini juga sama. Gitu. Jadi kalau mau bikin rimbun sebelah sini, dipotong-potong aja tunasnya. Yang ini juga sama. Sempet baru dipangkas-pangkas kemarin, makanya numbuh daun baru. Ini kan warna daun baru. Nah, ini warna daun tua. Warna daun tuanya kurang bagus, ini artinya kekurangan nutrisi. Bisa ditambahin NPK. Seperti itu. Nah rencananya minggu ini kita akan fokus ke itu sih, semayan yang baru supaya dia sehat. Kayaknya butuh perhatian ekstra banget, soalnya gue belum biasa, ya kan, biasanya di Jepang soalnya. Terus abis itu kita mau coba hidroponik guys bulan depan. Jadi gue udah ngobrol-ngobrol sama salah satu apa ya, kayak gardener juga deh di Indonesia. Dia itu punya kit untuk hidroponik dan dia mau kirim ke rumah. Kayaknya mau ngambil besok deh. Besok mau dikirim katanya. Jadi bulan depan kita akan ada video hidroponik. Nah hidroponiknya tuh ada yang semi hidroponik dan ada juga yang beneran hidroponik yang pakai pipa-pipa gitu. Jadi itu, dan ada rencana juga untuk bikin video tentang sukulen, tanaman hias sukulen yang kayak kaktus gitu. Kalau misalnya kalian nggak tahu, coba Google, namanya sukulen. Nah itu juga gue lumayan suka tuh sebenarnya sukulen, dibandingkan tanaman hias di rumah. Sebenarnya gue lebih suka sukulen, nanti gue kasih tahu. Nah terus untuk sukulennya itu gue akan beli langsung di Bandung, jadi mungkin nanti akan ada video jalan-jalan ke Bandung juga, maybe, I don't know, belum tahu. Gue pengen curhat satu sih. Kemarin gue sempat ngobrol sama gardener Indonesia yang tadi gue bilang itu kan. Terus mereka ini ternyata satu community gardening yang mencari cara paling produktif, paling efektif untuk tanaman sayur di Indonesia. Salah satunya cabai gitu. Kan di Indonesia orang pakai cabai banget ya, banyak gitu pakainya.
terus semua orang pasti suka sambal gitu, kebanyakan suka sambal. Makanya setiap petani di Indonesia itu harusnya punya cara yang lebih efektif memproduksi cabai supaya harganya stabil, ya kan. Nah, soalnya kan harga cabai itu kan banyak nggak stabil ya kalau di Indonesia, padahal kita tuh tanahnya cocok banget loh untuk tanam cabai gitu. Makanya kita ini si gardener dan petani termasuk gue, kita tuh bingung kenapa cabai di Indonesia harganya bisa nggak stabil. Itu membingungkan banget karena semua orang pasti harusnya di Indonesia ini bisa tanam cabai karena segampang itu, guys. Nah, akhirnya mereka nih, si kelompok gardener ini menemukan metode yang paling efektif untuk cabai. Terus singkat cerita pokoknya mereka mau kasih kitnya ke gue supaya gue juga bisa coba dan bisa sebarluaskan ke kalian gitu. Nah, terus mereka setahun atau 2 tahun yang lalu juga berencana untuk mengajukan pemikiran ini kepada ya pokoknya pihak pemerintahan lah ya. Kita nggak usah sebut namanya atau organisasinya apa segala macam, pokoknya ke Indonesia. Tapi ternyata jawaban dari pihak Indonesia ini, mereka jawabnya gini, lah nanti harga cabainya stabil dong. Terus kita kaget dong, gue yang denger cerita itu juga kaget. Maksudnya kok jawabannya kayak gitu, berarti mereka nggak mau harga cabai stabil dong. Maksudnya apa ya kan? Akhirnya ceritanya sampai di situ aja. Terus mereka ini akhirnya berjuang dengan jalur swasta aja, udah privat, secara privat sendiri aja, bangun bisnis aja, nanti kita ke petani-petani kita ajarin gitu. Ya seperti itu sih. Itu adalah sisi yang menyedihkan tapi juga sisi yang memotivasi ya sebenarnya, supaya anak-anak muda di Indonesia ini lebih terbuka matanya terhadap pertanian yang begitu banyak peluangnya ya, seperti itu. Ya, jadi nanti kalau kitnya udah datang dan metodenya benar-benar gue coba dan berhasil, gue pasti akan share ke kalian semua supaya kalian udah nggak usah beli cabai lagi. Udah, maksudnya gini loh, petani cabai itu biar difokuskannya ke industri aja, bukan ke rumahan. Jadi orang-orang yang di rumah itu bisa bikin cabai sendiri, dan petani-petani itu bisa jual ke perhotelan, supermarket, dan lain-lain supaya penghasilan mereka bertambah. Gitu, itu pemikiran gue aja untuk hari ini ya. Mungkin akan berubah lagi seiring berjalannya waktu, seiring ilmu gue bertambah, maybe, I don't know. Tapi ya seperti itu. Oh iya, satu lagi gue lupa, terima kasih teman-teman untuk masukannya tentang video vertikal dan horizontal. Tapi untuk beberapa video ke depan, mungkin masih 2 atau 3 video lagi, ini masih akan tetap vertikal karena gue kemarin itu kan bikin percobaannya sekaligus banyak video gitu kan. Jadi mohon bersabar, gue tahu teman-teman ternyata lebih nyaman video horizontal. Nanti setelah beberapa video itu kelar, akan kembali lagi ke video horizontal atau miring kayak gini. Oke, terima kasih sekali lagi, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.